Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mengenai pembuatan daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis dengan menggunakan teknik multi-level list. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Fungsi dari penomoran gambar dan tabel di sini adalah untuk memudahkan kita pada saat pembuatan daftar tabel atau daftar gambar. Seperti yang daftar isi kemarin, kita bisa generate secara otomatis nomor halaman dari tabel maupun gambar tersebut. Nah, tinggal satu kali klik, kemudian kalau ada perubahan tinggal kita update. Daftar gambar. Nah, jadi kita bisa otomatis mengambil semua daftar gambar yang ada di laporan kita dengan sekali klik. Nah, fungsinya seperti itu. Contohnya adalah di sini kita coba berikan caption terlebih dahulu. Gambar 1, kemudian gambar 1 namanya adalah logo Android Studio. Gambar yang kedua misalkan kita kasih caption lagi. Nah, akan otomatis berurut gambar 1 kemudian gambar 2 same. Jadi kalau kita masuk ke daftar tabel, daftar gambar maksudnya, nah ini ya, kita tinggal ambil saja ini benar, kemudian kita ambil yang gambar. Oke. Nah, sudah muncul secara otomatis berikut dengan halamannya. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian pada saat kita menambahkan gambar, misalkan ini saya copy saja, gambar 1, kemudian ini seharusnya menjadi gambar 2, ini seharusnya menjadi gambar 3. Dengan menggunakan otomatis ini, kita bisa langsung merubah penomorannya tanpa kita merubah satu persatu gambarnya, nama gambarnya. Misalkan ini logo, ini gambar Sam. Dia berubah menjadi gambar 2. Kemudian yang selanjutnya otomatis berubah menjadi gambar 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana yang dimaksud dengan multi-level list. Dalam sebuah laporan tugas akhir, biasanya penomorannya tidak hanya gambar 1, urut gambar 2, selanjutnya gambar 3, tetapi penomoran berdasarkan dengan babnya juga. Nah, caranya gimana pemberian penomoran dengan babnya juga? Contohnya seperti ini. Pada bab 1, gambar yang ada di bab 1, penomoran mulai dari 1. Kemudian sebelumnya ada yang namanya angka Romawinya terlebih dahulu. Biasanya bisa angka Romawi maupun angka biasa, tergantung dari format laporan yang sudah ditentukan. Nah, kalau ini saya contohkan menggunakan angka Romawi multi-level listnya. Kemudian kalau ada gambar lagi, akan otomatis bertambah counter yang belakangnya, angka belakangnya menjadi Romawi 1.2.
apabila ada tambahan bab lagi, nah ini akan berubah menjadi 2.1, akan berubah counternya menjadi awal, tetapi yang sebelumnya angka Romawinya menjadi 2. Nah, kita coba insert caption numbering. Nah, dia berubah menjadi 2.1. Kalau ada gambar lagi menjadi 2.2. Nah, seperti ini, secara otomatis. Nah, oke. Kita langsung saja masuk ke caranya. Kita sudah review bagaimana keuntungan kalau kita mengaplikasikan ini ke dalam laporan kita. Kita kali ini langsung saja masuk ke prakteknya. Nah, oke, langsung saja kita ke praktek pembuatannya. Ini kita undo dulu supaya kita bisa mulai dari awal. Nah, ini kita mulai dari kosong, gambarnya nggak ada citasinya sama sekali. Kemudian di pendahuluan kita kasih di tujuan gambar, sebuah gambar. Kemudian di manfaat kita kasih gambar. Nah, sudah seperti ini. Kita misalkan sudah menyiapkan gambar-gambarnya di setiap halaman laporan. Kemudian kita masuk ke cara penomorannya. Untuk penomoran dari gambar sendiri sangat mudah. Tinggal kita klik kanan, insert caption, kemudian akan otomatis di sini. Misalkan seperti ini, saya ulang dari awal. Nah, captionnya akan otomatis seperti ini, hanya muncul gambar 1, masih belum ada yang namanya multi level listnya. Nah, cara mengaktifkan multi level listnya gimana? Kita bisa klik numbering ini, kemudian kita centang yang include chapter number. Nah, ini bisa kita klik kalau kita sudah setting numberingnya, multi level listnya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke sini, kita setting dulu multi level listnya. Caranya gimana kita setting multi level listnya? Pada pendahuluan kita klik dulu pada heading 1, kemudian masuk ke home, tab home. Nah, kemudian kita pilih logo yang ini. Logo yang home, kemudian ada gambar ini. Dan pada saat kita sorot akan ada tulisan multi level list. Nah, ini kita setting di sini. Kita klik logo icon multi level listnya, kemudian kita masuk ke bagian bawah, define new multi level list. Kita klik. Nah, ini adalah menu multi level listnya. Kalau sebelumnya ini biasanya no style. Kita tentukan link levelnya, link level to style-nya menjadi heading 1. Kenapa kok kita kasih ke heading 1? Soalnya kita akan memberikan penomoran pada headingnya. Supaya apa? Supaya penomoran pada heading ini menjadi level list yang pertama. Nah, level satunya adalah heading 1. Seperti ini. Kemudian
number style of level of this levelnya kita kasih angka Romawi, soalnya format di kita biasanya pakainya Romawi untuk level list yang pertama. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul tambahan. Sebelum bab 1 pendahuluan akan muncul yang namanya angka Romawi, kemudian bab 1 pendahuluan. Seperti ini. Nah, karena ini tidak perlu, jadi kita hilangkan. Cara menghilangkannya tidak kita delete, karena kalau kita delete, multi level listnya akan hilang. Cukup kita warnain saja menjadi putih, sehingga tidak terlihat. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk melakukan insert caption. Masih tetap seperti biasa karena kita belum aktifkan multi level listnya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Include chapter number. Di sini chapter start with style-nya kita kasih heading 1. Nah, di sini soalnya sudah kita kasih multi level list-nya berupa angka Romawi. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, misalkan gambar ini apa? Tujuan ya. Nah, di sini masih ada kesalahan karena ini startnya dari nomor berapa? Dari nomor 7. Kalau kita lihat, seharusnya pada bab 1 ini mulainya dari angka Romawi 1. Nah, gimana caranya? Kita ubah di bagian sini, bab 1 pendahuluan. Ini ada yang kita kasih warna putih tadi. Ini multi level listnya kita setting dulu. Caranya gimana? Kita blok, kemudian klik kanan, restart at 1. Kita artinya restart nomornya menjadi 1. Nah, setelah kita restart menjadi 1, kita cek lagi. Kemudian di sininya kita update. Dia sudah berubah menjadi 1. Nah, caranya update kayak gimana? Tadi kita blok saja. Klik kanan, kita blok, klik kanan, kemudian update to, maka akan otomatis berubah. Kemudian ini kita coba insert caption lagi, kemudian klik OK. Nah, dia berubah menjadi 2 urut, 1 kemudian 2. Ini gambar manfaat. Terus kita masuk ke bab 3, kita coba. Bab 2 maksudnya. Ini bab 2. Seharusnya ini berubah menjadi ketika kita insert caption, kemudian kita klik OK saja. Dia berubah menjadi 1. Kita klik kanan. Kita klik yang continue numbering. Kemudian kita klik kanan lagi, update to. Oh, kita cek masih 1 ternyata. Kita bisa continue numbering atau misalkan tidak bisa, kita set numbering value-nya. Kita set menjadi 2. Nah, kemudian kita update di sini, kita klik kanan kemudian update. Nah, sudah berubah menjadi 2. Kemudian semua yang ada di bab sini, yang ada di heading ini, di bawahnya heading 1 ini, bab 2 ini akan berubah multi levelnya menjadi 2 angka Romawi 2 titik urutannya sesuai gambarnya. Nah, misalkan kita sisipkan 1 buah gambar di antara itu, di antara 2 gambar itu, misalkan ini kita sisipkan di sebelah sini.
ada satu buah gambar lagi, kita kasih insert caption. Nah, dia menjadi 2.2. Nah, apa yang terjadi dengan gambar selanjutnya? Langsung otomatis berubah menjadi 2.3. Nah, gimana kalau ada salah satu gambar yang ternyata tidak cocok atau kita pengen hapus? Misalkan gambar ini kita hapus. Nah, kalau kita melakukan penghapusan seperti itu, gambarnya tidak otomatis berubah menjadi 2.1. Kemudian ini tidak mengikuti 2.2, tapi kita harus melakukan pengupdatean. Caranya gimana? Kita blok, kemudian klik kanan, update field, blok, update field. Nah, sudah berubah menjadi 1. Klik kanan, update field, menjadi 2. Misalkan ada gambar satu lagi setelah ini, insert caption, dia akan otomatis urut lagi menjadi 3, ada lagi menjadi 4, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberikan secara otomatis format yang ada pada tulisan ini, tulisan caption. Ini kan captionnya hurufnya miring. Kita pengen hurufnya nggak miring, kita tegak. Misalkan formatnya seperti itu. Kita tinggal melakukan pengeditan pada kolom formatting style ini. Kita cari yang caption, kita scroll ke bawah pakai tanda panah ke bawah. Nah, ini sudah ada yang namanya caption. Tinggal kita klik kanan, klik modify, kemudian cari yang italic, italicnya dinonaktifkan. Warnanya kita pengen hitam. Ini kan masih gambarnya warnanya abu-abu tadi. Tulisannya ganti Times New Roman. Ininya 11. Kemudian letaknya di tengah. Kita klik OK. Misalkan style dari kita seperti ini, bebas tergantung dari format kalian, format yang diinginkan. Kita klik OK. Nah, otomatis berubah semuanya. Nah, tidak garis miring lagi, tetapi semuanya berubah. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ambil daftar gambarnya. Kita sudah membuat tadi ada berapa? Sekitar 5 gambar. Kita klik kanan. Oh, maksudnya adalah kita masuk ke reference, kemudian kita insert table of figure. Kita klik. Kemudian langsung kita pastikan captionnya gambar. Klik OK. Nah, sudah otomatis langsung sesuai dengan nomornya, kemudian sesuai dengan multi level listnya, nomornya urut 1, 2, 1, 2, 3 seperti itu. Terus gimana dengan daftar tabel? Daftar tabel caranya sama seperti tadi. Tinggal kita insert table of figure kalau kita sudah membuat tabelnya. Kemudian di sini kita klik yang bagian tabel. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita belum bikin tabel, kita coba bikin tabel 1. Sebuah tabel, insert tabel. Nah, seperti ini. Kita namain tabelnya, klik kanan, insert caption. Insert captionnya di sini kita kasih tabel. Nah, misalkan kita belum ada tulisan tabelnya, kita bisa klik new label, kemudian tabel atau gambar. Misalkan belum ada gambar. Kemudian
misalkan label tabel tadi, kemudian kita klik OK, maka di sini akan muncul tambahannya. Karena kita sudah pernah buat, kita klik langsung OK saja. Akan muncul tabel 1 seperti ini. Kemudian kita masuk ke daftar tabel kita coba untuk insert semuanya otomatis. Nah, tinggal di insert table of figure sama seperti gambar. Kemudian di sini kita pilih yang tabel, kemudian klik OK. Nah, akan muncul tabel 1, namanya apa nanti, kemudian dia ada di halaman berapa? Halaman 5. Bener nggak? Kita cek. Nah, bener, dia ada di halaman 5. Nah, seperti itu. Sama seperti daftar isi, kalau kita pengen melakukan update, kita tinggal klik update ke, atau bisa langsung masuk ke menu reference, kemudian update tabel. Nah, setelah di update tabel ini ada dua pilihan, update page number atau update entire table. Kita bisa pilih terserah. Update page number artinya cuma nomornya saja yang berubah. Update entire table artinya semua nomor berubah. Seperti itu. Semua nomor, dan kalau kita ada penambahan gambar, misalkan gambar 1, gambar tujuan, gambar 2, gambar manfaat. Di tengah-tengahnya kita mau ada tambahan gambar rumusan masalah misalkan, maka akan ada penambahan listnya. Maka kita harus update-nya pakai update entire table. Nah, klik OK. Kalau ada perubahan di sini akan otomatis langsung berubah. Oke, sekian materinya. Sekian materi kali ini untuk penomorannya menggunakan multi-level list. Kalau biasanya tanpa multi-level list hanya satu ini saja, counternya akan berubah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak memperhatikan itu ada di halaman berapa. Nah, kalau menggunakan multi-level list, dia akan counternya akan kereset menjadi 1 apabila dia berubah halaman dari yang ada headingnya. Kalau nggak ada heading sebelumnya, dia tidak akan berubah counternya, akan terus mengikuti counter yang sebelumnya. Seperti itu saja penjelasannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.